Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Dan tema firman Tuhan adalah dari musim ke musim. Bapak Ibu kalau lihat gambar yang ada di bawah ini adalah tema kita. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Jangan mikir rujaan Bapak Ibu ya, ini tentang berbuah begitu ya. Kalau mikir rujaan berarti Bapak Ibu lapar gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, berbuah itu adalah sesuatu hal yang penting yang Tuhan rindukan bagi kita pengikut-pengikutnya untuk menjadi gaya hidup kita di akhir zaman Bapak Ibu. Di mana zaman semakin jahat dan itu adalah satu kesempatan Bapak Ibu bagi kita untuk tampil mempertontonkan diri bahwa kita telah mengalami yang namanya keselamatan. Bapak Ibu percaya sudah mengalami keselamatan? Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian kita untuk kita membagikan kabar keselamatan menjadi shalom bagi dunia. Shalom itu adalah juga bicara soal keselamatan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 24 dan 25 itu adalah pemberitaan Tuhan Yesus tentang bagaimana akhir zaman. Jadi konteks Matius 24 dan 25 ini soal eskatologi, soal akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Matius 24 bagian awal itu bicara soal tanda-tanda, tapi Tuhan Yesus akhiri dengan yang namanya menjadi hamba Bapak Ibu. Lalu di Matius 25 Tuhan Yesus banyak bicara soal gadis bijak dan talenta dan diakhiri dengan kasih Bapak Ibu. Jadi pembicaraan soal akhir zaman ini tidak hanya soal tanda-tandanya saja, tapi apa yang penting yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus berpesan bahwa kita harus jadi gadis bijaksana, harus jadi hamba, dan hamba yang mempersembahkan talenta yang Tuhan kasih, dan diakhiri dengan yang namanya kasih, gitu ya. Kasih ini bicara soal berbuat baik kepada sesama. Nah, dua hal ini Bapak Ibu, gadis bijaksana ini bicara soal pertumbuhan kita secara pribadi. Bagaimana kita bertumbuh di dalam firman Tuhan itu juga sesuatu hal yang penting Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah tentang berbuah. Bagaimana kita menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Hamba-hamba yang melayani, yang menggunakan talenta yang Tuhan kasih. Dan kasih itu berbicara soal berbuah. Nah, bertumbuh dan berbuah itu ada perbedaan Bapak Ibu Saudara. Bertumbuh itu berhenti sampai diri kita sendiri saja. Sedangkan berbuah itu untuk orang lain. Ya. Jadi dua hal ini cukup berbeda. Beda fokus, beda objek, dan beda tujuan. Keduanya penting. Namun berbuah seringkali dilupakan Bapak Ibu. Macam-macam sebabnya, orang masih egois. Dan itu wajar. Karena Tuhan Yesus mengatakan di akhir zaman orang menjadi mencintai dirinya sendiri. Nah, maka kita tidak boleh lupa, mumpung kita belum masuk begitu ya, di dalam hari yang sudah malam itu, kita perlu mengerti dulu bahwa kita perlu berbuah. Jangan lagi egois, jangan lagi berfokus dengan diri sendiri. Jangan lagi kita malas berbuat baik, mungkin karena kita pernah berbuat baik terus dibalas dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akhirnya kita malas berbuat baik. Kadang kita nolong orang tapi malah kita yang kena celaka begitu ya. Nah, orang jadi malas berbuat baik. Nah, bertumbuh itu penting dan perlu dan harus kita lakukan. Seperti pohon yang tidak mungkin berbuah kalau pohon itu tidak bertumbuh. Jadi berbuah itu
harus kita mengalami yang namanya pertumbuhan dahulu. Sama halnya dengan kita tidak akan berbuah kalau kita tidak bertumbuh. Gak pernah saya nemu ada pohon yang belum bertumbuh lalu ada buahnya, Bapak Ibu. Gak ada begitu ya. Nah, karena berbuah itu pasti melewati fase yang namanya bertumbuh. Jadi kalau kita belum berbuah, mungkin belum bertumbuh. Kalau kita merasa hidup ini tidak ada manfaatnya, mungkin kita belum bertumbuh begitu ya. Karena yang namanya berbuah harus lewati fase yang namanya bertumbuh. Kadang ada orang yang bertumbuh tapi tidak berbuah begitu ya. Kenapa? Tidak tahu. Karena egois tadi mungkin, karena mungkin ya berbagai macam sebab begitu ya. Tidak tertanam di suatu gereja, dia pindah-pindah. Coba bayangin kalau pohon itu dipindah-pindah, dia akan susah berbuah, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, bertumbuh itu dan berbuah itu adalah kedua hal yang sama-sama saling menyempurnakan. Meskipun ada pohon yang pertumbuhannya belum sempurna tapi sudah berbuah, kayak stroberi, tomat, apel, dan lain sebagainya. Ketika mereka berbuah, itu mereka juga bertumbuh, begitu ya. Ada sedikit saja, tapi bukan itu pembahasan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang penting adalah kita bertumbuh dan berbuah. Nah, apa buah yang harus kita hasilkan? Yang pertama di dalam Matius 3 ayat 8 adalah, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang pertama adalah buah pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang bukan zamannya lagi kita masih hidup di dalam dosa, masih sibuk dengan dosa kita sendiri, masih ada di dalam kubangan dosa yang kita tidak pernah ubah. Kalau kita masih di situ, di area situ, Bapak Ibu Saudara, sedikit terlambat sebenarnya. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih bergumul di dalam dosa, percayalah Tuhan akan sanggup menolong kita untuk kita bisa bertobat, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu juga tidak pernah berpikir saya bisa bertobat. Bahkan teman-teman saya tidak percaya saya bertobat, Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, semua orang tidak pernah luput dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus mengatur siasat. Bukan hanya lepas dari dosa, tapi terhindar dari yang namanya jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam pencobaan. Jadi memang kita perlu, hidup ini perlu mengatur siasat, perlu mengatur strategi. Saya dulu pernah ceritakan bagaimana saya hampir begitu ya. Hampir aja begitu ya. Ketika ada di Bandung, di situ ada adik ipar saya. Kalau saya naik ke sana tanpa dampingan dari mama mertua, wah itu mungkin tidak ngapa-ngapain, Bapak Ibu Saudara. Tapi gosipnya itu yang tidak enak gitu ya. Ini memang harus atur siasat, harus atur strategi supaya kita tidak jatuh begitu ya. Bahkan kita tidak mengalami yang namanya gosip-gosip orang kita. Ini pernah selingkuh, ini. Itu kan tidak enak begitu ya. Kata-kata orang yang sering kali mungkin kita tidak apa-apa tapi bisa menyandung begitu ya. Orang itu kan bisa bikin batu sandungan buat kita, ya kita jatuh. Nah ini juga perlu kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Nah lalu yang kedua adalah di dalam Kolose 1 ayat 10. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Karena dunia ini semakin jahat, kita perlu melayani, Bapak Ibu Saudara. Tidak banyak orang mau melayani. Berat, susah, Bapak Ibu Saudara. Capek. Kadang yang kita layani tidak balas budi begitu ya. Tidak tahu diri bahkan begitu. Sudah dikasih ati, ngerogoh rempelo, sak daging-dagingnya, Bapak Ibu Saudara ya.
Ya memang itulah dunia yang kita harus layani, Bapak Ibu Saudara. Memang itulah dunianya. Lihat bagaimana Tuhan Yesus harus melayani orang. Dia dihina, bahkan dibilang, kamu melanggar hari Sabat, begitu ya. Kamu mengakui dirimu Tuhan, mau dilempari batu. Itulah jalan salib, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya pelayanan yang seperti itu. Kemarin saya ada di suatu gereja, ngobrol dengan seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat hidupnya, ya ceritanya dia melayani orang dengan begitu luar biasa. Dia tinggal di lingkungan yang cukup fanatik, cukup ekstrim. Dia bilang katanya sampai beberapa orang itu tidak mau nginjakkan kaki di teras rumahnya dia. Tapi dia tetap berbuat baik meskipun harus berkorban, begitu ya. Dia cerita dia punya kolam ikan, dia harus merelakan ikan-ikannya untuk diambil. Tapi pada akhirnya apa yang dia lakukan berbuah. Di situ ada 2 kolam katanya. Ada 2 kolam, itu punya saya, satu punya orang lain. Ada orang itu sampai di tempat mandi di kolam ikan saya. Tapi mancing, jadi mancing ikan, Bapak Ibu Saudara. Orangnya mandi sambil mancing, saya tidak ngerti gimana ceritanya. Mancingnya itu di kolam sebelah gitu. Tanya orangnya itu, kenapa kok kamu gitu, mancing aja di kolam saya, kamu minta juga tak kasih gitu. Lalu orang itu yang mancing itu bilang, tidak mau, yang sana pelit, Bapak Ibu Saudara, makanya saya curi gitu. Dan itu kejadian bukan 1 kali 2 kali katanya, berkali-kali orang pelit dimusuhi gitu ya. Tapi orang ini berbuah sampai pada akhirnya dia harus pindah. Orang-orang kampung itu tidak rela dia pindah, Bapak Ibu Saudara. Karena dia melayani desa itu, melayani wilayah itu, Bapak Ibu Saudara. Berbuah. Ya. Nah lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, buah apa di dalam Mazmur 92 ayat 13-16, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara gemuk dan segar, kita sedang menggenapi firman Tuhan. Amin. Amin. Ini ayatnya Bapak Ibu Saudara ya. Makin tua makin gemuk tapi makin segar. Nah kalau gemuk tok enggak segar, nah ini yang masalah Bapak. Gemuk dan segar. Nah jangan dilupakan segarnya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Yang ketiga, buah yang harus kita hasilkan adalah pengajaran sehat yang menghasilkan penginjilan yang sehat. Karena ayatnya bicara kita jadi gemuk. Gemuk itu bukan bicara soal badan Bapak Ibu Saudara, tapi kenyang di dalam firman Tuhan. Jadi harus terima pengajaran yang sehat dari firman Tuhan. Tapi tidak lupa ayatnya bicara memberitakan bahwa Tuhan itu benar, tidak ada kecurangan daripadanya. Penginjilan Bapak Ibu Saudara. Harus beritakan siapa Tuhan kita. Bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu benar. Ini yang seringkali gereja tidak lakukan Bapak Ibu Saudara. Hanya fokus bertumbuh, tidak berbuah. Maka kita sama kayak pohon ara yang ditemui Tuhan Yesus. Wah pohonnya lebat, daunnya lebat tapi tidak ada buahnya. Kita tidak akan dikutuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kutuk mengkutuk itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Kita tidak perlu bingung, nanti kalau tidak berbuah dikutuk Tuhan, itu terserah Tuhan. Kita fokus saja, bertumbuh dan berbuah. Penginjilan yang sehat
Bukan hanya kepada siapa kita menginjil, tetapi bagaimana kita caranya menerapkan nilai-nilai firman Allah untuk pergi menginjil, Bapak Ibu Saudara. Kemarin juga saya ketemu seorang hamba Tuhan yang lain. Dia cerita gerejanya diserang sana sini, Bapak Ibu Saudara. Gerejanya cukup oke, tapi gerejanya sedang mengalami goncangan, Bapak Ibu Saudara. Diserang dari berbagai macam. Lalu dia cerita, terus bagaimana gitu ya kamu menghadapi itu? Lalu dia bilang, saya senang gereja-gereja yang nyerang itu ndak dikasih izin, maka ndak bangun gereja. Bahkan saya senang dia ndak dapat tempat untuk dia beribadah. Wah, saya kaget. Wow, kok bilang begitu gitu ya. Ya kalau mereka tidak dapat izinnya kita bantu begitu. Jangan malah kita kapok-kapokin gitu ya. Kita juga tidak sehat kalau seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin hamba-hamba Tuhan ngerti soal firman Tuhan, tapi untuk melakukannya itu yang susah, Bapak Ibu Saudara. Karena spiritual knowledge itu akan berbuah ketika dilakukan. Pengetahuan kita tentang firman Tuhan akan berbuah kalau diterapkan, Bapak Ibu Saudara. Pengajarannya sehat, oke. Jangan tidak sehat, pengajarannya harus sehat. Kalau pengajarannya tidak sehat, buahnya pasti tidak sehat. Tuhan Yesus bilang, dari mana kamu bisa mengenal yang namanya antikristus itu? Dari buahnya. Buahnya kalau tidak baik sudah pasti. Pohonnya tidak baik. Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Yang saya tahu adalah kalau pohon itu buahnya kecut, mangga terutama, itu buahnya pasti kecut terus, Bapak Ibu Saudara. Harus dicangkok, harus diapakan, baru bisa benar begitu ya. Bahkan harus ditebang supaya benar. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, pengajarannya harus sehat. Kalau tidak sehat, apa yang mau dibuahkan begitu ya? Nah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berbuah. Kalau hanya sehat saja, ajaran sehat saja bisa semua orang. Tapi berbuah tidak semua orang bisa. Nah, bagaimana kita harus berbuah? Mazmur tadi katakan mereka harus ditanam di dalam bait Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Untuk berbuah kita harus ditanam di bait Tuhan, artinya kita dekat dengan firman Tuhan. Dekat dengan Tuhannya juga. Tuhan dan firman Tuhan satu sama saja. Kita jangan bingung begitu ya. Tuhan dan firman Tuhan ya satu, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita tidak perlu bingung mengenai Allah Tritunggal. Allah dan firman-Nya satu, kayak saya dan suara saya kan satu. Kan tidak mungkin suara saya ada di sini, saya ada di Python, Bapak Ibu Saudara. Itu ngeri. Tidak ada orangnya tapi ada suaranya ya, kecuali rekaman kita tidak ngomong itu. Firman Tuhan dan Tuhannya satu, maka kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita bisa berbuah. Kalau tidak pernah baca firman, simpelnya begini, tidak akan pernah berbuah. Tidak akan bisa berbuah. Gimana mau berbuah? Apa yang mau dibuahkan gitu ya? Maka kalau orang tidak pernah baca firman, dia hanya membuahkan buah-buah yang menurut hati nuraninya sendiri. Menurut dia benar, ya dia lakukan. Kalau menurut dia salah, ya dia tidak lakukan. Nah, ini yang keliru kadang-kadang, yang kita tidak ngerti. Oh, ternyata firman Tuhan berbicara hal yang berbeda. Dan itu kenyataan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang diajarkan dunia tidak sama dengan apa yang Tuhan ajarkan. Karena memang nilai-nilai kerajaan Allah itu sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang dunia ini ajarkan, Bapak Ibu Saudara pasti sudah banyak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa berbuah di akhir zaman itu penting? Dan kenapa kita harus berbuah sebelum kita menghadapi yang namanya pemerintahan antikristus itu? Dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8.
berbicara begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air selanjutnya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dari musim ke musim berbuah dan berbuah terus. Wow, itu menyenangkan, apalagi kalau buahnya duren, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tunggu musiman. Wah, itu enak, Bapak Ibu Saudara. Yang punya pohon, yang punya buah, nunggu, aduh, lama tidak berbuah kan? Lama, tidak enak begitu ya. Enak kalau pohon itu berbuah terus dan tidak pernah berhenti berbuah. Itu pohon yang sangat menyenangkan, Bapak. Biasanya buahnya murah. Nah, itu pohon di dunia, Bapak Saudara. Tapi saya percaya kalau buah di dalam firman Tuhan, buahnya bukan buah murahan. Makanya kita tidak perlu takut dengan yang namanya tahun kering. Kapan tahun kering ini? Sekarang ini sudah mulai mengering, Bapak Ibu Saudara. Di mana kekristenan digempur oleh banyak pihak. Saya sudah lihat puluhan video bagaimana kekristenan sedang dihancurkan, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin di sini baik-baik saja, tapi di luar sana kekristenan itu amburadul, Bapak Ibu Saudara. Gereja di luar sana tidak sehat. Kelihatannya oke. Kelihatannya baik. Wah, tapi dari apa yang mereka ajarkan itu sangat kelihatan. Terutama ajaran-ajaran Yudaisme. Wah, itu bahaya, Bapak. Kita memang sektenya Yahudi. Kita akui kita sektenya Yahudi. Kristen itu sekte. Aliran Yahudi. Tapi kita sudah berbeda, berpisah lama dengan yang namanya Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Berpisah cukup jauh dengan yang namanya Yudaisme. Sejak Yesus Kristus, pisahnya sangat jauh. Tafsiran Alkitabnya pun sangat berbeda jauh, nanti saya tunjukkan. Bagaimana perbedaan yang cukup jauh antara Kristen dan Yudaisme. Wah, di situ gereja-gereja diserang, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya gereja-gereja tidak ngerti. Mereka bilang, wah ini yang asli dari Israel, Bapak Ibu Saudara. Loh ya memang asli, tapi penafsirannya itu loh yang masalah. Kita itu tidak sama. Contoh, ada seorang hamba Tuhan ngajar, perpuluhan sudah tidak berlaku lagi. Dia tarik dari mana? Sekarang orang-orang Israel tidak bayar perpuluhan. Loh ya memang tidak bayar perpuluhan, bait Allahnya aja tidak ada kok. Gimana mereka mau bayar gitu loh. Lah kalau kita tiru ajaran itu, tiru semuanya. Jangan tiru sebagian kan. Nah ini hamba Tuhannya cuma tiru sebagian. Kalau gitu kasih 100% buat Tuhan. Nah kalau kasih 100%. Saya bilang jual kulkasmu. Tidak boleh punya kulkas, tidak boleh simpan makanan kan. Ayo. Tidak boleh, pendetanya tidak boleh punya kulkas. Besok mau makan, doa dulu. Tuhan kirimkan makanan, nah gitu. Tidak boleh makan uang sedikit pun. Tidak bisa kan? Tidak bisa pasti. Kenapa ajarannya cuma diambil menurut kepentingannya mereka? Wah, kayaknya oke. Kayaknya bagus. Itu hanya salah satu contoh saja. Masih banyak ajaran terutama tentang Mesias. Wah ini Bapak Ibu Saudara yang hari ini rame di Israel sana, di Amerika juga sama Bapak Ibu Saudara. Rame Bapak Ibu Saudara. Mereka mencoba menyesatkan gereja. Kenapa? Karena bagi mereka Kristen itu senjata paling ampuh. Teman paling baik bagi mereka. Jadi Kristen itu bagaikan pedang bagi mereka. Untuk menghancurkan siapa? Agama-agama lain Bapak Ibu Saudara. Mereka pakai cara itu.
Karena Kristen paling gampang dibelokkan. Loh, kita sektenya Yahudi kok. Kamu kan sama kitabnya dengan kita, perjanjian lama sama. Ini yang asli, mereka akan bilang begitu. Jadi jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Kalau nanti ada gereja-gereja pakai bendera Israel, ibadahnya kayak Israel, sudah ada begitu ya. Dan makin banyak akan gereja akan seperti itu. Untuk apa? Nah ini Bapak Ibu Saudara. Tujuannya untuk apa? Dalam Wahyu 16 ayat 12 di sini dikatakan, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya. Apa soal sungai Efrat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ada sebuah peta yang disinilah yang namanya sungai Efrat Bapak Ibu Saudara. Bisa kelihatan ya. Ini sungai Efrat. Nah, Israel di mana? Israel di sini Bapak Ibu Saudara. Ini sungai Efrat. Ini Suriah, ini Irak, ini Turki, ini Iran. Artinya sungai Efrat itu dari Turki kena, Suriah kena, Irak kena, sampai bawah Bapak Ibu Saudara. Ini sungai Efrat ya. Lalu berikutnya saya munculkan gambar. Nah, Greater Israel. Lihat Bapak Ibu Saudara, perbatasannya. Sama dengan sungai Efrat? Sama. From river to the sea. Itu semboyannya mereka. Dari sungai ke laut. Sungainya sungai mana? Sungai Efrat. Sungai Efrat sampai ke Mesir. Bahkan Saudi Arabia akan dicaplok oleh yang namanya Israel. Dan itu terjadi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sedang terjadi yang namanya from river to the sea, itu bendera Israel Bapak Ibu Saudara. Nah, tengahnya ada bintang, di atasnya ada garis. Nah, itu river, sungai. Bawahnya itu laut. Greater Israel. Bukan hanya di pojokan sini Bapak Ibu Saudara. Tapi harus segini, itulah yang namanya Greater Israel Bapak Ibu. Dan itu terjadi hari-hari ini. Kenapa? Itu janji. Janji sama keturunan Abraham. Kejadian 15 ayat 18. Itu janji yang mereka mau penuhi hari-hari ini. Sebenarnya saya cukup kaget. Yang namanya Suriah itu dicaplok sekarang. Saya tidak prediksi Bapak Ibu Saudara. Saya mikir nanti masih belum ini. Ternyata sudah Bapak Ibu Saudara. Oh itu hancur. Israel tidak ikut-ikut. Bohong. Saya tidak percaya, tidak mungkin lah. Terus dari mana orang-orang itu pemberontak itu dapat senjata, dapat berbagai macam. Perang itu tidak murah. Cukup mahal. Tidak mungkin mereka, ayo urunan yuk kita gulingkan pemerintah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin. Dan ini sedang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau nanti tahu-tahu Irak dicaplok, Mesir sebagian dicaplok, Yordan, Kuwait dihabisi. Dan itu yang akan terjadi, belum terjadi kan? Nah, itu pasti terjadi. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang bicara Bapak Ibu Saudara. Mereka akan mewujudkan the Greater Israel. Untuk apa? Untuk Mesias palsunya. Mempersiapkan tanah perjanjian itu untuk Mesias mereka. Jadi kita ini sebenarnya sudah sangat di penghujung zaman. Saya tidak prediksi, sebentar lagi Suriah, tidak kepikiran malah. Kaget dengar berita, loh kok sudah sekarang begitu ya. Harusnya ini nanti begitu. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Akarnya apa? Akarnya adalah Jacob yang namanya Israel will crush Edom. Israel akan menghancurkan Edom. Kemarin yang ikut PA saya sudah bahas banyak. Edom itu siapa? Edom itu kekristenan Bapak Ibu Saudara. Dan itu orang Israel sendiri yang bilang mereka banyak menyerang doktrin-doktrin kekristenan secara terang menyerang. Terang benderang mereka bilang Kristen itu salah. Sangat salah. Wah, saya sudah lihat
puluhan video. Rabi-rabinya berbicara banyak soal ini. Dasarnya dari mana? Ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Bagaimana Yakub yang adalah Israel itu akan menghancurkan Edom. Bagi mereka Edom itu kekristenan. Edom itu wilayah Suriah. Suriah itu kekristenan Bapak Ibu Saudara. Sekarang aja Muslim. Tapi pada aslinya, Bapak Ibu sudah lihat video yang saya share di grup itu. Aslinya Suriah itu Kristen. Kekristenan. Irak, Iran itu daerah kantong Kristen Bapak Ibu Saudara. Cuman jadi hijau begitu ya. Jadi negara Muslim. Kenapa? Karena materai ketiga. Kuda hitam itu sudah terjadi. Makanya mereka jadi negara Muslim Bapak Ibu Saudara. Oh bukan berarti kalau sudah jadi negara Muslim tidak hancur dong. Salah. Suriah itu 11% dari total penduduknya hari ini adalah orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Bayangkan pemerintahannya digulingkan, yang muncul pemberontak garis keras. Apa yang terjadi? Gereja akan ditutup di sana. Dan itu akan terjadi dan itu pasti terjadi. Itu baru permulaan mereka. Makanya kita perlu berbuah mulai hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak berbuah, terlambat begitu ya. Mereka sedang mempersiapkan itu. Maka kita harus lari begitu ya. Lari maraton berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satunya mereka pakai ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kejadian 28. Ini cerita tentang Yakub bermimpi. Ada tangga dari surga, dia lihat malaikat. Seorang rabi, yang namanya Rabi Ari Goldwag. Dia banyak share tentang ini Bapak Ibu Saudara. Dia pakai ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kejadian 15 ayatnya salah kayaknya. Kejadian 28 itu. Jadi dia pakai kata matahari terbenam. Ya. Ini penafsiran mereka Bapak Ibu Saudara. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ. Jadi Yakub ini mau pergi Bapak Ibu Saudara. Disuruh pergi. Dia pergi. Harusnya ke suatu wilayah yang saya lupa namanya. Tapi dia nyasar Bapak Ibu Saudara. Nah ini. Ia sampai di suatu tempat. Itu tidak ditafsirkan nyasar bagi rabi-rabi itu tidak berani menafsirkan itu. Ini nyasar ini aslinya. Jadi Israel sekarang itu nyasar Bapak Ibu Saudara. Bagi kita itu nyasar mereka. Loh iya, gimana tidak nyasar Mesias mereka tidak terima, Yesus Kristus tidak terima. Tapi yang hebat mereka tafsirkan ini, matahari telah terbenam. Jadi Yakub itu mereka tafsirkan begini. Israel itu sekarang sedang ada di mana-mana di seluruh dunia. Makanya matahari terbenam, kebenaran tidak ada. Itu yang mereka ajarkan. Jadi gimana supaya kebenaran itu ada? Matahari harus terbit. Artinya Israel harus terbit. Supaya kebenaran itu ada. Mesias harus muncul. Beberapa waktu yang lalu tanggal 2 Desember Bapak Ibu Saudara, saya sudah lihat konferensi rabi-rabi cabat, aliran cabat di Israel. Konferensinya ada di Amerika, tapi ini rabi-rabi konferensinya. Apa yang mereka hasilkan di situ? Salah seorang rabi ketika konferensi itu dia maju. Dia bilang, we want Mosiah. Not tomorrow. Not next year. Not 3 days again, not next week. We want now, sekarang kalau bisa muncul. Wah, dan itu beberapa rabi di konferensi itu bicara soal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena mereka pakai ayat ini Bapak Ibu Saudara. Lihat ketika Yakub itu tidak ada di tanah Israel, matahari terbenam. Lihat ketika Israel di mana-mana tidak ada terang. Jadi siapa matahari itu? Matahari itu adalah Israel itu sendiri. Saya kaget, wah kok gini? Matahari ya matahari, ngapain ditafsirin Israel segala gitu ya. Kalau pakai pemahaman itu, berarti Yakub nyasar itu tidak dikasih tahu ini nyasar Bapak Ibu.
Ia bermalam. Kenapa? Karena Yakub bukan pemburu. Nah, ingat ceritanya ketika dia mencuri berkat dari Esau. Hendak berburu, dia tidak bisa berburu, dia bukan pemburu. Kenapa dia harus pakai nyamar dikasih bulu-bulu? Karena dia bukan pemburu, Bapak Ibu Saudara. Dia harus menipu bapaknya untuk dia dapat berkat. Ketika Yakub mau pergi, ini pergi lari dari Esau karena takut dibunuh. Nyasarlah dia. Dia bukan pemburu, tidak ngerti peta mana, tidak tahu dia. Nyasar. Nah, itu pemahaman kita. Wah, kalau pemakai pemahaman itu yang Israel hari ini sedang nyasar. Nah, lihat perbedaan tafsir yang cukup jauh dan sangat-sangat jauh, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka sedang gaungkan itu di gereja-gereja. Bukan tidak mungkin nanti masuk ke Indonesia, sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin gereja-gereja akan diserang yang namanya aliran Yudaisme, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini kita harus tertanam di dalam kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara. Jadilah pohon yang berakar kuat di dalam firman Tuhan. Jangan hanya kita sibuk dengan urusan-urusan pribadi, urusan-urusan yang lain-lainnya, tapi tidak pernah berakar di dalam firman Tuhan. Karena nanti ketika badai itu datang, akan gampang tercabut, Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus tertanam benar, melekat pada pokok anggur itu supaya kita bisa berbuah. Dan itu yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. God never call us to be busy. He call us to be fruitful. Tuhan tidak pernah panggil kita untuk jadi sibuk. Ayo sibuk lakukan ini. Tuhan panggil hamba-hambanya, ya hamba-hambaku, kamu harus bekerja untuk aku. Dia tidak pernah bilang begitu. Hai hamba-hambaku, ini talenta buat kamu berbuah. Nah, Tuhan tidak pernah minta kita jadi sibuk, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia pengen kita berbuah. Sibuk, terlalu sibuk, tidak sempat berbuah. Juga untuk apa? Maka hasilkanlah yang namanya buah. Dan itu yang dunia butuhkan hari-hari ini terakhir, Bapak Ibu Saudara. Grace is given. Anugerah itu sudah Tuhan kasih. God work, good work, make it real. Anugerah itu sudah Tuhan kasih. Sudah kita terima, amin. Kita terima anugerah keselamatan. Kita terima kasih karunia Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ada Bapak Ibu Saudara yang kelaparan hari ini? Tidak ada? Mari kita rujaan Bapak Ibu Saudara. Karena kita bicara soal berbuah begitu ya. Saya percaya kita semua sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Sudah mengecap yang namanya cintanya Tuhan. Sudah mengecap yang namanya keselamatan itu. Tapi untuk menjadikan itu menjadi kenyataan adalah perbuatan baik kita, adalah buah kita. Lewat pertobatan, lewat pelayanan kita, lewat pemberitaan Injil yang akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya kita percaya kita sudah diselamatkan, oke, itu harus dan bagus Bapak Ibu Saudara. Kita harus yakin kita diselamatkan. Pribadi lepas pribadi. Tidak bisa kita, kamu belum diselamatkan, tidak boleh begitu ya. Karena keselamatan itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Keselamatan orang lain itu misteri Bapak Ibu Saudara. Misteri orang lain dengan Tuhannya. Bukan dengan kita. Yang penting adalah kita harus yakin kita diselamatkan. Tapi untuk menjadikan itu kenyataan adalah perbuatan baik kita yang ditunggu-tunggu. Dunia yang sedang mengering. Dunia ini sedang mengering Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kekristenan itu dihancurkan, gereja itu dihancurkan, buah-buah itu makin kering. Mereka bilang, Israel buah yang asli. Inilah anggur yang asli, begitu ya.
Padahal anggur itu sudah tertumpah di atas kayu salib lewat darah Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menikmati yang namanya kasih karunia Tuhan, keselamatan itu, kita sebarkan kepada dunia. Bahwa orang lain juga perlu ngerti ada kasih karunia di dalam Tuhan, ada keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa, ada keselamatan di dalam Tuhan. Tuhannya tidak disebut Tuhan siapa. Nah, ini repot dong. Nanti mereka cari Tuhannya sendiri. Harus kita bilang Tuhan Yesus. Nah, harus yakin begitu ya. Hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di dalam Allah yang lain. Makanya kita perlu berbuat baik kepada banyak orang. Meskipun orang itu menyakiti kita. Coba Bapak Ibu lihat. Tokoh agama mana? Ayo sebutkan. Tokoh agama mana yang bisa dibilang sahabat orang berdosa? Tidak ada yang mau, Bapak Ibu Saudara. Wah, Kanjeng ini sahabat pendosa, tidak mau. Wah, tokoh agama ini sahabat orang berdosa, tidak ada yang mau. Cuma Yesus sendiri yang mau. Kenapa? Loh, karena bukan orang sehat yang butuh tabib, orang sakit yang butuh tabib. Orang-orang berdosa yang butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang sehat tidak butuh dokter. Tapi orang sakit yang butuh dokter. Artinya orang berdosa yang butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang tidak sakit? Seluruh dunia sakit. Makanya kita butuh Tuhan semua. Semua orang berbuat dosa. Makanya kita butuh Tuhan Yesus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Ibadah Natal umum dilaksanakan 22 Desember pukul 4 sore. Ibadah akan dilaksanakan satu kali yaitu sore saja. Tuhan Yesus memberkati.